Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan Demokratisasi, yaitu Bu Maya, kemudian teman-teman kelompok, terima kasih yang sudah mau presentasi, meskipun dalam keadaan yang tidak bertemu secara langsung, yaitu melalui Meet. Nah, mungkin bisa langsung saja untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 8. 8. Oke. Ya, dari kelompok 8 ini yang pertama ada anggotanya Amalia Diva Qur'ania dengan NIM akhir 041, kemudian Farhan Dwi Rangga dengan NIM akhir 0 026. 026, kemudian Ajeng Indah Dian Lestari dengan NIM akhir 030, dan Livia Putri Melani dengan NIM akhir 042, kemudian Muhammad Rafi Hibatullah dengan NIM akhir 036. Oke, dan dengan saya sendiri yaitu selaku moderator Nurul Afilia Solihah dengan NIM akhir 049. Saya silahkan kepada penyaji untuk mempresentasikan dan menjelaskan materi-materi yang akan dibahas. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai definisi demokrasi. Nah, demokrasi pada awalnya itu dipahami sebagai sistem perwakilan, yaitu rakyat memilih wakil melalui pemilu untuk mengambil sebuah keputusan atas nama mereka. Namun dalam pandangan modern, khususnya demokrasi partisipatoris, demokrasi tidak hanya sebatas pemilu. Demokrasi juga diartikan sebagai proses sosial dan politik yang dimana melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan di berbagai aspek kehidupan. Artinya, demokrasi tidak hanya berfokus pada hasil, tetapi juga pada proses keterlibatan masyarakat. Dan dalam demokrasi ini juga terdapat beberapa unsur penting, yaitu yang pertama, partisipasi aktif warga, yang kedua, kesetaraan politik, yang ketiga, peran sebagai proses pembelajaran, yang keempat, serta hubungan antara individu dan institusi. Dengan demikian, demokrasi tidak hanya sebagai sebuah sistem pemerintahan saja, tetapi juga cara hidup bersama yang menekankan partisipasi, kesetaraan, dan keterlibatan masyarakat. Demikian penjelasan mengenai definisi demokrasi. Selanjutnya, saya akan mempersilahkan rekan saya. Oke, selanjutnya yaitu teori demokrasi, yang dimana dalam demokrasi sendiri memiliki beberapa teori. Yang pertama yaitu ada teori demokrasi Karl Pateman, yang kemudian teori ini direvisi oleh tokoh yang sangat berpengaruh yaitu Joseph Schumpeter melalui bukunya Capitalism, Socialism and Democracy tahun 1943. Nah, Schumpeter ini berargumen bahwa teori demokrasi klasik tidak lagi realistis dan memerlukan revisi mendalam. Yang kemudian ia mengusulkan definisi baru, yaitu demokrasi yang dianggap realistis yang menjadi fondasi bagi teori-teori demokrasi modern dan menciptakan jarak yang lebar dengan teori demokrasi partisipatif sebelumnya. Nah, di sini juga ada teori demokrasi partisipatoris. Nah, apa sih itu teori demokrasi partisipatoris? Jadi, teori demokrasi partisipatoris itu adalah pemahaman bahwa individu dan institusi tidak dapat terpisah,
yang dimana demokrasi tidak dapat bertahan hanya dengan pemilihan yang sering terjadi. Ia memerlukan warga yang memiliki sikap, keterampilan, dan rasa percaya diri untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, pada titik inilah partisipasi memiliki peran edukatif, yaitu melalui keterlibatan langsung dalam pengambilan keputusan, individu belajar mengenai tanggung jawab bersama, kompromi, dan proses demokratis. Salah satu kontribusi yang paling signifikan dari teori demokrasi partisipatoris ini adalah perluasan arti dari politik. Politik tidak lagi hanya berkaitan dengan lembaga pemerintahan di tingkat nasional atau lokal, sektor industri, tempat kerja, sekolah, dan organisasi sosial lainnya juga dianggap sebagai bagian dari kehidupan politik. Jadi, dari pada demokrasi partisipatoris ini juga menekankan perlunya kesetaraan ekonomi agar partisipasi dapat berlangsung secara seimbang. Tanpa adanya tingkat kemandirian dan keamanan ekonomi yang memadai, partisipasi akan menjadi hak formal yang sulit untuk diwujudkan dalam praktik. Jadi bisa disimpulkan bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari struktur sosialnya dan ekonomi yang mendukungnya. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Yang selanjutnya yaitu partisipasi. Pada pertengahan abad ke-20 terjadi perubahan besar dalam cara para ahli politik memandang demokrasi yang dipicu oleh krisis kepercayaan terhadap kemampuan rakyat untuk terlibat aktif. Pengalaman sejarah seperti terpilihnya Adolf Hitler yang dimana melalui proses demokratis di negara Jerman serta munculnya rezim totaliter yang memanfaatkan dukungan massa, membuat para pemikir khawatir bahwa partisipasi luas justru bisa membahayakan stabilitas negara. Ditambah lagi penelitian pasca perang menunjukkan bahwa banyak warga negara bersikap apatis terhadap politik dan dianggap kurang memiliki pemahaman yang memadai, bahkan cenderung menyukai kepemimpinan yang otoriter. Akibatnya, teori demokrasi ini bergeser dari yang bersifat ideal, yang dimana semua orang itu harus aktif berpartisipasi, menjadi lebih realistis dan terbatas. Tokoh seperti Joseph Krampeter kemudian yang merumuskan ulang demokrasi sebagai sebuah metode kompetisi antara elit politik untuk merebut suara rakyat, di mana peran masyarakat cukup terbatas memilih pemimpin dalam pemilu, sementara pengambilan keputusan tetap berada di tangan para elit demi menjaga kestabilan sistem. Nah, pada penjelasan partisipasi ini, bahwa pada masa itu partisipasi rakyat mulai dibatasi hanya sebatas mencoblos. Para ahli termasuk Joseph tadi merasa bahwa jika rakyat terlalu aktif, stabilitas negara akan terancam. Nah, inilah yang menjadi dasar demokrasi modern yang kita lihat sekarang, yang menjadi perbedaan dengan demokrasi partisipatif yang diinginkan oleh kaum idealis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Jadi selanjutnya kami akan menjelaskan mengenai sosialisasi politik. Sosialisasi politik merupakan proses pembentukan sikap, pengetahuan, dan kesadaran politik individu melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini tidak hanya terjadi di pendidikan formal, tetapi juga melalui keluarga, lingkungan, dan organisasi sosial. Jadi di sini lingkungannya bisa berupa lingkungan kerja atau lingkungan sekolah. Kemudian dalam demokrasi partisipatoris, sosialisasi politik sangat berkaitan dengan partisipasi. Partisipasi. Jadi partisipasi itu tidak hanya sekedar ikut serta, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran. Semakin sering seseorang terlibat dalam pengambilan keputusan, maka semakin berkembang
kesadaran dan kemampuan politiknya. Materi ini juga menekankan bahwa politik tidak hanya terbatas pada pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai aspek kehidupan seperti industri, pendidikan, dan keluarga. Dari situ, individu belajar memahami kekuasaan, tanggung jawab, dan kerjasama. Dampaknya, sosialisasi politik dapat meningkatkan kesadaran warga negara, membentuk rasa percaya diri dalam berpolitik, serta mengurangi sikap apatis. Bahkan dalam teori partisipatoris, partisipasi yang didukung oleh sosialisasi politik yang baik justru dapat memperkuat stabilitas demokrasi. Jadi demokrasi yang kuat tidak hanya bergantung pada pemilu, tetapi juga pada proses sosialisasi politik yang membentuk masyarakat yang aktif dan sadar akan perannya. Oke, saya lanjutkan pada kritik demokrasi. Salah satu kritik terhadap teori demokrasi teoris adalah bahwa teori ini dianggap terlalu idealis dan kurang mempertimbangkan kenyataan sistem politik secara keseluruhan. Kritik ini antara lain disampaikan oleh Vernon Bersolons yang menekankan pentingnya stabilitas dan fungsi institusi politik. Namun, jika dianalisis lebih mendalam, para pemikir partisipatoris sebenarnya memberikan perhatian besar terhadap kondisi yang memungkinkan sistem demokrasi berjalan dengan stabil. Mereka menyoroti pentingnya struktur otoriter di luar pemerintahan, sebuah perhatian yang sejalan dengan ide Harry Exterian mengenai demokrasi yang stabil. Perbedaan terletak pada kesimpulannya yang diberikan jika teori modern lebih menekankan pada kestabilan dan keseimbangan sistem. Teori partisipatoris mendepankan perlunya merubah struktur sosial agar partisipasi dapat berkembang secara optimal. Baik, maka dilanjutkan oleh teman saya. Jadi, tantangan utama dari stabilitas sistem politik terletak pada bagaimana menyeimbangkan antara perluasan partisipasi politik dengan menjaga kestabilan sistem politik. Di satu sisi, partisipasi yang tinggi dianggap mampu memperkuat demokrasi karena warga menjadi lebih sadar, bertanggung jawab, dan terlibat dalam pengambilan keputusan. Namun, di sisi lain, tanpa pendidikan politik yang memadai, partisipasi yang luas justru berpotensi menimbulkan konflik, polarisasi, atau ketidakstabilan. Selain itu, terdapat tantangan dalam membuktikan secara nyata dampak positif partisipasi terhadap individu maupun sistem, karena bukti empirisnya masih terbatas. Penerapan demokrasi partisipatoris juga menghadapi kesulitan dalam praktik, terutama dalam lingkungan non-pemerintahan seperti dunia kerja, di mana struktur kekuasaan belum tentu mendukung keterlibatan yang setara. Oleh karena itu, tantangan besarnya adalah bagaimana menciptakan sistem yang mampu mendorong partisipasi aktif sekaligus memastikan adanya pendidikan politik, struktur yang adil, dan mekanisme yang menjaga kestabilan serta efektivitas demokrasi. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyaji karena sudah berbagi pengetahuan dan sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Untuk itu, saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat salah kata. Mungkin presentasi kali ini kita cukupkan sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.